Bagaimana mungkin seorang manusia bisa menantang penguasa Laut Selatan yang telah berkuasa selama berabad-abad? Kian Santang, pendekar sakti keturunan Prabu Siliwangi, tidak gentar menghadapi Nyi Roro Kidul dalam pertarungan maha dahsyat. Ilmu kanuragan sejati berhadapan dengan kekuatan mistis yang tak tertandingi. Apakah Kian Santang akan menjadi legenda yang mampu menundukkan Ratu Laut Selatan? Ataukah ia akan tenggelam dalam badai kekuatan gaib? Simak kisah penuh misteri dan keajaiban ini sampai akhir, karena ada rahasia besar yang akan terungkap. Langit senja di pantai selatan semakin kelam, dengan awan-awan tebal menggantung di cakrawala, menutupi cahaya matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Laut yang sebelumnya tenang kini mulai bergemuruh, seolah menyadari kehadiran seseorang dengan kekuatan luar biasa. Ombak naik tinggi dan menggulung dahsyat, menghantam karang-karang tajam di tepi pantai dengan suara yang menggelegar. Angin bertiup kencang, membawa aroma garam yang menyengat, membuat pepohonan di sekitar pantai bergoyang keras. Di tengah suasana yang mencekam itu, seorang pria bersorban putih berdiri tenang di atas pasir basah. Wajahnya memancarkan keteguhan dan ketenangan seorang pendekar sejati. Dengan postur tubuh tegap dan tatapan mata tajam, ia menatap lautan yang bergelora tanpa sedikit pun rasa gentar. Dialah Kian Santang, putra Prabu Siliwangi, pendekar sakti yang namanya telah melegenda di seluruh tanah Pasundan. Malam itu, ia datang bukan untuk menikmati keindahan pantai selatan seperti para pelancong lainnya, melainkan untuk menantang penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul, dalam pertarungan yang akan menentukan siapa yang lebih unggul dalam ilmu kanuragan. Sejak kecil, Kian Santang telah menempa dirinya dalam berbagai ilmu bela diri dan kanuragan, belajar langsung dari para pendekar terhebat di tanah Sunda. Ia menguasai berbagai jurus sakti yang membuatnya tak terkalahkan dalam setiap pertarungan. Ajian Gelap Ngampar, Ajian Braja Musti, hingga Ajian Banteng Wulung telah ia kuasai dengan sempurna, menjadikannya pendekar yang mampu menghadapi musuh dari dunia manapun, baik manusia maupun makhluk gaib. Namun, meskipun telah menaklukkan banyak lawan, ada satu legenda yang terus bergaung di telinganya. Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan, yang disebut-sebut sebagai penguasa alam gaib dengan kekuatan mistis yang tak terhingga. Banyak yang percaya bahwa tak ada manusia yang mampu menandingi kesaktiannya dan siapapun yang berani menantangnya pasti akan lenyap di telan lautan. Sebagai pendekar sejati, Kian Santang tidak bisa membiarkan hal itu begitu saja. Baginya, tak ada kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh ilmu kanuragan sejati. Ia ingin membuktikan bahwa manusia yang menguasai ilmu silat dengan mampu menaklukkan kekuatan gaib yang dianggap tak terkalahkan. Itulah alasan mengapa ia berada di sana malam itu, untuk menghadapi penguasa Laut Selatan dan menunjukkan bahwa ilmu sejati tak bisa dikalahkan oleh sihir dan mistik belaka. Dengan penuh keyakinan, Kian Santang melangkah ke tepi pantai. Pasir terasa dingin di bawah kakinya, seolah mengingatkan bahwa tempat ini bukan sembarangan tempat. Ia duduk bersila di atas tanah, mengatur nafasnya, dan mulai mengaktifkan ajian tingkat tinggi yang telah ia pelajari bertahun-tahun. Perlahan, tubuhnya memancarkan aura biru keemasan, tanda bahwa ia telah siap menghadapi pertempuran. Ajian Pancasila, yang membuatnya kebal terhadap serangan apapun, mulai bekerja di dalam tubuhnya. Sementara itu, Ajian Bayu Bajra, ilmu yang memberinya kecepatan secepat angin, membuat gerakannya tak dapat dilihat oleh mata manusia biasa. Dengan suara lantang, ia berseru ke arah laut yang bergejolak. "Wahai penguasa Laut Selatan, aku Kian Santang datang untuk menantangmu. Jika engkau benar sakti, hadapilah aku dalam pertarungan yang sesungguhnya. Jangan hanya menakuti rakyat kecil dengan kekuatan mistismu." Suara Kian Santang bergema sepanjang pantai, seolah mengguncang alam semesta. Begitu suaranya menghilang, alam pun bereaksi. Ombak, angin semakin kencang hingga dedaunan dan ranting pohon beterbangan tak tentu arah. Suasana yang tadinya menyeramkan kini berubah menjadi benar-benar mengerikan. Dari pusaran air yang semakin membesar, muncul sesosok perempuan dengan aura yang begitu kuat. Ia mengenakan kebaya hijau berkilauan, rambutnya panjang terurai, dan di kepalanya bertengger mahkota emas yang bersinar di tengah kegelapan. Matanya tajam dan penuh wibawa, memancarkan aura keanggunan sekaligus bahaya yang luar biasa. Sosok ini bukan manusia biasa. Dialah Nyi Roro Kidul,
sang penguasa Laut Selatan. Begitu ia muncul, angin badai langsung berhenti, seolah tunduk pada kehadirannya. Ombak yang tadinya mengamuk kini kembali tenang. Namun, aura magis yang menyelimuti pantai semakin pekat. Nyi Roro Kidul melayang beberapa inci di atas permukaan air, memandang Kian Santang dengan tatapan dingin. "Siapa kau yang berani mengusik ketenangan wilayahku?" Suaranya menggema, terdengar di seluruh penjuru pantai. Meskipun ia hanya berbicara dengan nada pelan, Kian Santang tak gentar sedikit pun. Dengan penuh keyakinan, ia menatap balik sang Ratu Lautan dan menjawab, "Aku adalah Kian Santang, putra Prabu Siliwangi, pendekar sakti yang telah mengalahkan banyak. Aku mendengar bahwa engkau mengaku sebagai penguasa yang tak tertandingi, maka aku datang untuk membuktikan bahwa tidak ada kekuatan yang tak bisa dikalahkan oleh ilmu kanuragan sejati. Jika engkau memang sakti, hadapilah aku." Nyi Roro Kidul menyipitkan matanya, menatap pria di hadapannya dengan penuh selidik. Ia sudah sering melihat pendekar yang merasa sakti dan menantangnya. Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil kembali dari pertempuran dengannya. Kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Dari tubuh Kian Santang, ia bisa merasakan energi yang luar biasa besar. Ini bukan manusia biasa, bukan pula pendekar sembarangan. Senyum tipis terbentuk di bibirnya saat ia berbicara dengan tenang dan penuh keyakinan. "Roro Kidul, kau ingin bertarung denganku?" tanyanya dengan nada meremehkan. "Baiklah, manusia. Aku akan memberimu kesempatan untuk merasakan kekuatan sejati dari Ratu Laut Selatan," jawab Nyi Roro Kidul. Begitu kata-katanya selesai, Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dalam sekejap, ombak raksasa setinggi gunung muncul di belakangnya, siap menerjang Kian Santang dengan kekuatan yang bisa menghancurkan batu karang sekalipun. Namun, Kian Santang tetap berdiri tegap, siap menghadapi pertarungan terbesar dalam hidupnya. Langit semakin pekat, seolah menyerap amarah. Ombak yang bergulung tinggi seperti dinding raksasa itu melesat dengan kecepatan luar biasa menuju Kian Santang, membawa kekuatan yang cukup untuk menghancurkan sebuah gunung. Air laut yang biasanya hanya membasahi pantai kini berubah menjadi senjata mematikan di tangan penguasa Laut Selatan. Namun, Kian Santang tetap tegap berdiri, matanya tak berkedip, napasnya tetap tenang. Ia sudah menduga bahwa lawannya tidak akan menyerangnya dengan tangan kosong. Ilmu kanuragan sejati tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga ketajaman pikiran dan ketenangan jiwa. Begitu ombak raksasa hampir menelannya, Kian Santang mengerahkan ajian langkah halimun, ilmu yang memungkinkannya bergerak secepat bayangan dan menghindari serangan dalam sekejap mata. Tubuhnya lenyap dari pandangan, hanya menyisakan bekas pijakan di pasir yang kini mulai diterjang air laut. Dalam sekejap, ia sudah berada di udara, melayang dengan anggun di atas ombak yang mengamuk. Cahaya biru keemasan menyelimuti tubuhnya, menciptakan pemandangan yang tak terlupakan bagi siapapun yang menyaksikannya. Nyi Roro Kidul terkejut melihat betapa mudahnya Kian Santang menghindari serangan dahsyatnya. Tak banyak manusia yang mampu bertahan dari amukan ombak Laut Selatan, apalagi dengan begitu tenang dan tanpa sedikit pun tanda kepanikan. Dengan jubah hijau yang kini tampak lusuh. Matanya, yang sebelumnya penuh kemarahan, kini dipenuhi rasa putus asa. Dengan langkah goyah, ia berjalan di atas permukaan air, menatap Kian Santang dengan campuran perasaan antara kekaguman dan ketidakpercayaan. Belum pernah ia bertemu manusia yang mampu bertarung dengannya seperti ini. "Kian Santang." Suaranya bergetar, tetapi tetap menyiratkan wibawa. "Kau memang bukan manusia biasa. Ilmu kanuraganmu jauh melampaui apa yang pernah ku kenal." Kian Santang mengangguk perlahan tanpa menunjukkan kebanggaan berlebihan. "Aku tidak bertarung untuk membuktikan siapa yang lebih kuat," katanya dengan tenang. "Aku hanya ingin menegaskan bahwa ilmu sejati berasal dari kesabaran, ketekunan, dan keyakinan. Kekuatan mistik tidak akan bisa menaklukkan ilmu kanuragan yang dilandasi ketulusan hati." Nyi Roro Kidul terdiam, merenungi kata-kata Kian Santang. Ia sadar bahwa kekalahannya bukan hanya karena kekuatan fisik lawannya, tetapi juga kejernihan hati dan keyakinan Kian Santang terhadap ilmunya. Dalam keheningan yang mencekam, lautan yang tadinya mengamuk mulai mereda. Angin berhenti bertiup, ombak kembali tenang, dan langit yang gelap perlahan terbuka, memperlihatkan